Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bosman Insan. Baik, sahabat-sahabat Bosman, selamat malam. Hari ini saya berada di kediaman salah satu tokoh masyarakat Sampelawa yang berada di Bau-Bau. Beliau dulu sangat terkenal sebagai seorang seniman, seorang pelukis pada masanya. Apakah kegiatan itu masih beliau tekuni sampai saat ini? Langsung saja kita tanya langsung di orangnya. Ya, Ode, bagaimana kabar? Baik. Jadi kesibukan setelah pensiun ini apa? Sama-sama juga dengan yang lain, tidak jauh beda. Tidak menonjol, tidak terlalu juga diam. Ya. Jadi saya akan bercerita dari masa SD. Tolong ya biografinya tentang julukan tentang seniman tadi. Tapi itu sebenarnya dulu kita skip dulu. Kita sahabat-sahabat Bosman ingin tahu biografi Ode masih kecil sehingga muncul bakat seperti itu gimana awalnya? Nah, jadi waktu itu awalnya meninggalnya orang tua pada tahun 1970. Saat itu saya sementara juga mempunyai inspirasi memindahkan foto-foto di dalam buku sejarah yang kecilnya 4x3 atau tergantung dari cetakannya itu. Foto-foto sejarah pahlawan nasional seperti Sultan Hasanuddin, pokoknya semua di situ. Saya pindahkan dalam bentuk besar kertas manila, ukuran kertas manila, lalu ditempel ke ruangan-ruangan sekolah. Itulah membuat saya dikenal melukis, tahu melukis. Itu ditekuni kelas berapa itu? Tahun 70, sekitar 69 gitu. Maksudnya umur Ode masih mungkin masih SMP. Saya tamat SD 72. Berarti kegiatan itu sudah dari SD sudah ditekuni. Iya, mengikuti saya lomba juga, lomba lukis. Nah, pada saat-saat hari-hari pahlawan, hari nasional, melukis pintu gerbang dengan sebelah kiri menggambarkan kegiatan kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, yang kanan adalah pembangunan. Semua begitu. Khususnya kantor camat, kantor sektor, kantor Koramil. Dan desain itu dipakai? Ya, artinya kita... Oh, hanya sebagai pengembangan kreativitas begitu? Kreativitas. Kemudian pada meninggalnya orang tua, saya terinspirasi, saya cari KTP-nya. Cari KTP-nya, lukis dengan pensil. Ini agak kira-kira 5R, perbesar 5R. Saya tanya teman-teman, ini siapa? Teman-teman bilang, Ida. Saya punya orang tua. Berarti sudah benar. Sampai saat itu masih SD, luar biasa sekali ya. Nah, begitu ada keluarga dari Ambon, saya kirim di Ambon. Mereka juga mengagumi itu foto, lukisan. Lalu saya kebiasaan kalau setiap ada kapal yang datang, duduk di pantai itu, mengamati itu. Pulang saya lukis lagi. Begitu. Pada saat mau tamat SD, ada salah satu guru, namanya mungkin Laude Liwaul waktu itu. Dia bilang, ini anak ini
kasihan juga tidak lanjut. Ini cocok di Asri. Ih, saya juga tidak tahu Asri itu. Nanti setelah di di SLA saya sudah, kalau Asri itu Jakarta, tidak mungkin saya ke sana. Iya. Kemudian di kampung juga saya pernah di kerjasama dengan teman-teman juga, almarhum Pak Zabarudin sebagai promotornya. Saya buat lukisan kartun-kartun begitu, baru saya pasang layar di depan jalan, sebelah kamar di belakang sebagai pelindungnya, baru taruh lampu, baru saya buat kayak film-film kartun begitu. Jadi ada, kalau sudah yang kayak wayang begitu. Kalau sudah ada kata-kata sekian, wih, masyarakat itu, anak-anak, orang tua, wih, selesai lagi, ya tunggu lagi berikutnya. Nah, jadi itu waktu itu maksudnya kan itu apa, pure dari imajinasi atau melihat contoh pada masanya itu sehingga muncul ide kayak wayang itu? Itu adanya layar tancap. Ada yang layar tancap? Film yang datang dari bau-bau. Terus, bisa kita dengan ini. Ada film-film dari bau-bau. Saya lihat mesinnya, sinar kayaknya. Bisa coba-coba dengan lampu biasa. Iya. Nah, gitu. Iya. Luar biasa ya. Anak SD sudah mampu berimajinasi seperti itu dengan memanfaatkan yang seadanya ya. Apalagi zaman dulu kan. Setelah itu, luar biasa. Pada saat itu musim jambu, bikin lagi film, ada lagi jambu. Jadi setiap putaran itu ada satu kabul itu jambu dia, ada 5 kabul, berarti 5 judul ini. Oh gitu ya. Jadi banyak itu jadi ada, saya lihat itu, saya tulis tulisan bahasa Inggris. Ternyata dilihat almarhum Pak Muriman, guru bahasa, catat, gimana bisa betul ya? Iya betul itu tulisan itu. Padahal tidak artinya, tidak tahu artinya. Hanya untuk apa tulisannya dulu? Koboi. Oh ya. Jadi setelah itu sudah itu dari yang dilakukan itu dari SD sampai SMP ya? Yang wayang-wayang tadi? SD saja. Oh SD saja? Nah, SD saja. Wah. Habis itu sampai di SMEP ada dulu kegiatan daripada Koramil. Saya bantu-bantu mengetik. Jadi saya mengetik sudah dari SMP, lancar. Sampai SMEA juga. SMEA mendapat ijazah mengetik. Tapi sekarang mungkin saya dapat ijazah komputer mungkin. Oh iya, kursus ya. Jadi menggambarnya tadi, keahlian menggambar tadi sejak melewati SD tidak lagi ditekuni ya? Sampai, atau masih dijalankan terus? Tidak Medik, cukup SD saja itu. SD saja. Kecuali melukis meletter itu sudah sampai tahun 2000. Nah, meletter spanduk apa semua itu. Jadi kalau saya hitung-hitung itu saya pengangkatan BKKBN itu sudah ratusan saya bikin spanduk gitu. Pakai gambar sendiri? Artinya harus variasi. Oh ya, kreativitas tuh begitu. Belum ada baleo sekarang. Belum ada baleo, tinggal print ya. Iya. Oh, ceritanya dulu begitu semua. Artinya di seni ya begitu. Jadi seni bukan juga lukis, bukan seni tari, bukan. Ada kan banyak. Ada kreativitas lah. Yang punya nilai seni begitu. Begitu. Termasuk tahun 83 menjelang 80, saya kan pengangkatan 83 di BKKBN. Jadi munculnya Unidaya itu 81 kalau saya tidak salah. Oh iya, sabar. Saya cukup mendengar kabar itu bahwa Ode salah satu orang yang mengikuti sayembara logo Unidaya ketika itu. Oh iya, cerita tentang Unidaya ini kan mungkin agak berbeda atau hanya sepintas. Kan dulu waktu tahun 80 ke saya ke Kendari, di situ ada
orasi mahasiswa tentang penggantian rektor itu, sehingga rektor yang lama Pak almarhum Pak Malik membuka Unidayan. Jadi saya pikir mungkin kata tahun 81 ya. Nah, saat itu 81 saya pergi ke kantor PP, kan saya lihat Unidayan di Koskopma itu ada lambangnya itu Nenas. Tiba-tiba di rumah kan saya berteman dengan anak mahasiswa namanya Laude Saimu, Saimu. Dia kuliah di situ. Dan sekarang sudah almarhum. Jadi dia datang ke saya ke rumah ini membawa kabar supaya saya ini mau ikut sayembara menciptakan logo Unidayan. Nah, saya dikasih kriteria ini secara lisan semua. Nah, saya ikut, saya gambar latar biru, bingkai putih bersegi 5. Di atasnya saya pasang BW. Di dalam biru itu ada lampu Kanturu Navolio, saya tulis di bawahnya bau-bau. Nah, Kanturu Navolio. Itu. Jadi saya ambil obor itu kan lambang pendidikan. Nah, tapi ada anunya itu, ada catatan saya yang bawa. Almarhum itu. Jadi masih ada dokumen itu. Dokumen itu karena itu. Saya sudah teranu dengan kesibukan di kantor apa semua sudah dimakan ulat ya, tahun 81. Oh iya. 84 waktu itu. 84. 40 tahun yang lalu ya. Jadi setelah saya masuk Unidayan tahun 95. 94. Saya lihat Unidayan, saya pikir, persis yang saya bikin dulu. Tapi saya orangnya kan orang diam. Waktu saya kuliah juga, saya awam juga. Begini kalau kita kuliah. Nah, karena semua terserah kita mau rajin, mau malas. Tidak diapa-apa. Iya. Nah, jadi saya memang kalau kuliah itu memang bukan kayak SMA. Ya. Kayaknya lambai seperti yang saya bikin dulu. Hanya dia buka BW-nya. Atau mungkin tidak kena. Dia punya. Jadi saya anggap sayembara juga buka. Tidak ada. Soalnya saya tanya saya tidak ada yang juara siapa. Tidak juga bilang-bilang. Jadi yang juara panitia dia kumpulkan semua. Kira-kira begitu menurut analisa saya. Dia ambil itu semua lukisan, ini buang saja ini tapi buang ini. Kayak begitu mungkin pendapatnya. Jadi tidak ada pemenangnya waktu itu, tidak ada pemenangnya. Tapi memang di dalam sayembara itu tidak ditentukan bahwa ada juara 1, juara 2, juara 3 seperti sekarang, tidak ada. Tidak ada, hanya soal disampaikan secara lisan. Oh, ada sayembara, tapi juaranya tidak ada. Tidak ada. Oh. Almarhum Saimu dulu. Kira untuk tentang luar biasa. Jadi saya lihat sekarang, artinya sekarang kan tidak jelas. Tapi saya juga membuka ini bukan berarti saya harus menunjukkan diri saya, tapi saya hanya berpikir pada saat kuliah, kayaknya itu saya punya karya itu dulu, hanya dibuka BW-nya itu. Sabar, BW-nya apa deh? Kampurui. Oh, Kampurui. Oh. Lambang Kesultanan kan artinya. Jadi dalam penjelasan di tertulis itu saya pakai ketik biasa. Yang pakai kertas HVS Dorslah. Pakai HVS Dorslah. Namanya kertas Dorslah. Negatif jadi kurang tahan. Kalau HVS kan dulu masih langka. Wah, berarti logo Unidayan. Kalau maksud filosofi logo-logonya udah dulu waktu tulis apa maksudnya? Kalau logo yang saya pernah dikendari juga pernah saya ciptakan logo beberapa logo CV. Tidak, maksudnya di Unidayan ini kita Unidayan apa ini maknanya apa dulu masih diingat? Oh iya, artinya hanya sekitar obor itu kan sekitar pendidikan. Kalau saya pasang dengan obor biasa begini, mungkin tidak
Tidak menarik. Sudah banyak yang pakai tuh. Dia saya pakai kan turun olive bentuknya begitu. Saya pakai begitu. Dan logo itu yang dipakai di Unidain. Iya. Oh. Hanya buka RBW saja. Ya, jadi bintang kiri kanan semua sama. Sama. Dia warna biru sama. Hanya sayangnya waktu ini sekarang saya tidak bisa tunjukkan itu. Iya. Sayang sekali dokumen itu kita tidak lihat, supaya barangkali kalau di lain waktu kita ketemu sama pejabat Unidain mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol soal itu ya. Dipakai sampai sekarang ya. Tapi memang kira-kira menurut Odes dari pas sayembara itu logo itu sudah dipakai, tapi baru belum masa hitam putih kayaknya waktu itu. Masih artinya ditayangkan di anu itu di kampus itu belum jelas juga kampusnya waktu itu. Oh, masih belum jelas, masih di awal-awal. Masih baru membangun. Hanya lambang itu kayak masih hitam putih, belum terlalu anu itu. Tapi bentuk itu. Tapi setelah dikasih warna, biru juga pas. Biru tua itu. Nah, sekarang agak ada sedikit artinya melebar lagi tuh, mungkin dikembangkan lagi. Gitu. Ya, sahabat-sahabat Bosman, believe or not ya. Tetapi itu adalah salah satu kisah dari tokoh masyarakat yang Sampolawa yang berada di Bau-Bau, menceritakan sedikit serpihan biografinya. Semoga saja ya cerita-cerita pintas ini bisa menginspirasi generasi yang ada di Sampolawa. Mungkin sudah malam juga. Terima kasih Ode waktunya. Mungkin ada closing statement untuk generasi-generasi penerus. Mungkin apa closing statement gitu, pesan-pesan. Ya, kalau melihat dari cerita saya itu tentang seni tadi itu memang diidamkan oleh setiap orang, tapi itu tidak buat kita punya, misalnya tidak bisa kita belanja banyak, tidak cukup kita punya, hanya dia sifatnya sosial. Cetar mengkai sih. Oh gitu. Tapi aduh, sebenarnya kan lo arsitek itu mungkin Ode karena salah jurusan nih. Harusnya Ode dulu larinya arsitek toh, larinya ke sipil begitu. Tapi sudah lari ke BKBBN ya. Iya ya. Mungkin kalau di Unidain di Dinas Pendidikan pernah saya juri gambar. Juri gambar di tingkat SD dan tingkat SD. Sebenarnya sangat disayangkan ya teman-teman, sahabat-sahabat Bosman. Sebenarnya banyak kisah daripada toko kita ini, hanya karena mungkin di lain waktu kita akan koja-koja. Jadi kita cukupkan saja untuk malam ini. Sabda perubahan, salam literasi. Tetap di Bosman Insaan.